Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang hikmah puasa Ramadan. Bahwa kita ketahui bahwa setiap Allah memberikan syariat kepada umatnya itu pasti penuh dengan hikmah, manfaat dibalik syariatan. Untuk puasa bulan Ramadan tentu banyak hikmah yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah akan kita kelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, hikmah di bidang spiritual. Yang kedua, hikmah di bidang sosial. Kemudian hikmah di bidang ekonomi. Yang selanjutnya adalah hikmah di bidang kesehatan. Kita akan bahas satu persatu hikmah-hikmah tersebut. Yang pertama adalah tentang hikmah puasa dalam kaitannya peningkatan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa puasa itu diwajibkan terhadap kita umat Islam, orang yang beriman, bagaimana puasa itu diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu, kata Allah. Memang kita ketahui bahwa umat Islam bukan satu-satunya umat yang melakukan ibadah puasa. Umat sebelumnya pun juga melakukan ibadah puasa. Ada puasa Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kemudian kita juga ada puasa yang pernah dilakukan oleh Siti Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Bahwa Siti Maryam pada waktu itu melakukan puasa, namun cara berpuasanya beda karena yang dilakukan beliau adalah puasa bisu atau tidak berbicara. Namun dalam syariat kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini pun juga akan mengandung beberapa hikmah. Yang pertama dari spiritual, dalam ayat itu diakhiri dengan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dengan kita melakukan ibadah puasa, meriyadhi diri kita dengan terbiasa tidak makan di siang hari, kemudian kita melakukan hal-hal yang positif, ibadah-ibadah selain puasa, itu menjadikan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat. Dan setelah puasa itu selesai, kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Sedangkan kita tahu bahwa posisi terbaik di hadapan Allah adalah diukur dengan kualitas ketakwaan kita. Bagaimana kata Allah, "Inna akramakum indallahi atqakum." Bahwa orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun juga puasa ini memberikan dorongan spirit kita semakin mempunyai sifat belas kasih, rahmat terhadap sesama umat, terlebih kepada orang-orang yang tidak mampu. Dengan kita terbiasa merasakan kelaparan di siang hari, lemah, letih, dan seterusnya, kita akan tergugah hati kita bagaimana kita menyayangi teman-teman kita yang kurang mampu. Kemudian juga puasa ini menunjukkan kepada kita sebagai umat manusia betapa lemahnya diri kita. Betapa tidak kuasanya diri kita dengan menahan lapar dari pagi sampai sore. Ini merupakan satu gambaran pada kita akan sadar bahwa diri kita adalah sebenarnya hamba atau manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita menyadari kelemahan diri kita menyadari kekurangan diri kita akan semakin baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hikmah dalam bidang kesehatan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu tasihhu." Puasalah kamu, maka kamu akan sehat. Kita pahami bahwa dengan puasa itu kita justru akan menjadi lebih sehat. Organ tubuh kita dalam setiap hari perlu istirahat. Tangan kita istirahat, mulut kita istirahat, kaki kita butuh istirahat, namun lambung kita tetap kerja. Jika
dalam tubuh kita masih dipenuhi dengan makanan. Sehingga lambung kita pun juga perlu istirahat. Bagaimana organ-organ tubuh yang lain itu juga perlu istirahat. Dengan adanya puasa, kita bisa istirahat secara total. Sehingga kesehatan kita akan lebih terjamin dengan puasa tersebut. Pun juga kita pahami dari dauhnya para dokter, kalamul atibba, dia mengatakan al-ma'iddah baitudda, bahwa perut itu adalah rumahnya penyakit, wal himyah ra'sud dawa. Diet merupakan pokok dari obat. Sehingga dengan kita mengurangi volume makan kita, dengan kita mengurangi jadwal makan kita, maka kita akan menjadi lebih sehat. Karena perlu kita pahami, peluang masuknya penyakit ke dalam tubuh kita itu sebagian besar didominasi karena banyaknya makanan yang masuk. Semakin banyak makanan masuk pada tubuh kita, maka akan semakin banyak peluang penyakit masuk dalam tubuh kita. Dan tentunya ini pun juga hikmah besar disyariatkannya puasa terhadap kita umat Islam. Yang selanjutnya, hikmah dipandang dari sisi sosial. Bahwa dengan kita melakukan ibadah puasa Ramadan, setelah kita merasakan betapa perihnya kelaparan, betapa sakitnya kehausan, hati kita akan terpanggil untuk menyayangi saudara-saudara kita yang setiap harinya kelaparan, yang setiap harinya kehausan. Sehingga simpati dari kita muncul, sehingga akan terbuktikan dengan adanya empati yang nantinya kita wujudkan dengan sumbangsih kita terhadap fakir miskin. Dan ini pun juga dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mensyariatkan satu ibadah lagi, yaitu zakat fitrah, sebagai bentuk empati kita terhadap fakir miskin, terhadap orang-orang yang tidak mampu setelah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para fuqara masakin tersebut. Ini hikmah di bidang sosial. Yang terakhir adalah hikmah di bidang finansial atau ekonomi. Bahwa secara hitung-hitungan saat kita melakukan ibadah puasa itu terjadi penghematan atau pengurangan anggaran dalam mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Dengan dikuranginya volume makan atau jadwal makan, maka akan terkurangi pula pengeluaran kita. Meskipun dalam sisi praktiknya, justru pada saat bulan Ramadan itu pengeluaran kita semakin boros atau mungkin semakin banyak. Itu adalah efek dari kesalahan kita sendiri. Karena setiap hari kalau di hari normal kita mungkin lauknya tempe atau mungkin tahu, tapi karena momentum Ramadan ini akhirnya ditambah lauknya menjadi ayam, sate atau lainnya, menunya ada, minumnya ada cendol, ada macam-macam. Itu bagian dari pemborosan yang kita lakukan. Yang tentunya ini pun juga perlu kita garis bawahi bahwa puasa bukan hanya sekedar memindah jadwal makan, bukan hanya sekedar kita merubah menu makan, tapi yang lebih penting dari itu adalah puasa merupakan langkah-langkah usaha-usaha spiritual kita untuk membangkitkan nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Ramadan ini kita dibimbing oleh Allah bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan dengan baik dan benar sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.